Selama pengalaman jenengan dalam hal suluk perjalanan spiritual menuruti kata hati, gimana itu? Ya sebenarnya kan masalah kayak inspirasi ya, atau suara nurani, ya kan? Itu kadang kita nggak bisa memvonis kenapa kok saya waktu itu nggak mengikuti. Terkadang itu inspirasi itu kadang sebagai rambu saja, pengingat dulu. Jadi si orangnya itu memang harus mengoreksi dulu, menimbang, sampai dia punya waktu yang pas, dan itu biasanya otomatis. Dia akan melakukan dengan sendirinya tanpa dipaksa. Jadi sebelum itu sebenarnya sifatnya hanya informatif saja, bukan harus langsung dilakukan. Karena apa? Karena manusia itu kan eh, banyak penghalang pertama. Kedua, waktu akan terjadi itu sudah ada proses penentuan dari langkah-langkah atau step by step-nya. Kan begitu. Jadi kalau penyesalan itu sebenarnya sifatnya hanya manusiawi atau bersifat emosional saja. Kalau jalan kehidupan itu ya semua ada timingnya. Katakanlah kata hati atau perintah hati. Ada sebagian ulama menafsiri, mengartikan ada utusan batin. Jadi Rasulun min anfusikum. Jadi Rasul utusan di dalam kalian sendiri, yaitu adalah bisikan hati itu. Bagaimana menurut teman-teman? Ya mungkin kalau yang Anda maksud itu termasuk orang-orang khusus ya, orang-orang pilihan. Bukan yang dibahas yang awal tadi. Kalau orang-orang khusus itu jalan atau langkah kehidupannya sudah pasti. Dia itu kayak seperti robot aja sebenarnya. Karena saat timingnya pas, dia harus terjun, harus melakukan, dia itu melakukan kok. Walaupun secara emosionalnya, secara logikanya masih menentang, tapi dia tetap melakukannya. Itu untuk orang-orang khusus. Bagaimana kita mengenali ini bisikan nafsu, ini bisikan pikiran, ini adalah bisikan dari Rasul yang batin tadi. Ya kalau berangkat dari orang awam, artinya orang yang belum pernah melatih spiritual ya. Kalau di dalam toreko itu nggak pernah mikir, belum pernah beat toreko dan sebagainya. Kalau orang umum mungkin orang-orang Jawa yang mungkin melatih meditasi dan belum pernah itu ya nggak bisa dikategorikan ke situ. Karena kalau yang belum ada persiapan itu, dia buta untuk menilai. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah memulai, ya, walaupun memulai, tapi dia sudah apa namanya melaksanakan waktu yang lama, itu dia sudah mengantongi pengalaman-pengalaman itu dia sudah bisa menilai apakah ini bisikan dari pengaruh pengetahuan atau membaca buku atau informasi orang lain atau imajinasi, itu dia bisa menilai karena itu punya sifat sendiri-sendiri. Kalau yang dimaksud kayak Rasulnya pribadi ini sudah bangkit, ya kan? Itu tadi dia sudah nggak berdaya apa-apa, dia pasti ikut, istilahnya tunduk, dia pasti melakukan. Tidak bisa Nggak bisa menghindar. Logikanya menentang pun nggak kuat, gitu. Bisa dikasih contoh? Ya boleh. Nah, saya punya pengalaman dulu waktu saya lagi goncang, gendeng-gendengi istilahnya.
pernah sudah merasa remuk hati saya karena merasa ya kan, saya sudah berjuang gini-gini tapi kok belum ada bukti gitu. Tapi saya sudah mengantongi banyak sekali bahasa-bahasa kolbu itu sudah banyak. Tiba-tiba saya waktu itu walaupun tidak saya inginkan lagi, itu ada rasa yang paling halus, terasanya hanya kilat saja. Tapi perhatian saya kalau sudah terlatih, saya bisa menanggap itu. Logika nggak terima dia ini apa gitu kan. Tapi tetap dilakukan. Selama 40 hari saya diam di rumah itu kuat. Dan nggak protes apa-apa sebenarnya. Ya biasa aja gitu. Akhirnya hari berhari itu akhirnya kolbu itu menerima dan merasa asik saja. Walaupun penuh penasaran pada akhir nanti itu gimana ya nggak tahu waktu itu. Tapi setelah 41 hari baru itu saya ada perintah duduk diam walaupun waktu itu setengah 4 sore. Jadi nggak mandi nggak apa, celana pendek gitu. Terus saya diam itulah. Saya bisa dinaikkan sampai ke langit itu tanpa pengetahuan apa-apa itu. Jadi perintah duduk diam itu apakah ada kata-kata atau itu makna saja? Ya, itu tadi saya katakan bahasa kolbu. Jadi yang dimaksud bahasa kolbu itu kan kalau dalam bahasa tarekat kan ada bahasa kolbu biasa hati, ada bahasa fuad, rasa yang lebih halus, ada yang lebih halus lagi, yang dikatakan lubun itu, dan mungkin ada lagi perasaan yang saya nggak bisa mengungkapkan juga level-level itu. Nah, saat orang sudah terbiasa pengalaman itulah saya bilang sudah mengantongi pengalaman, dia tahu. Makanya itu nggak sama rasa yang dirasakan bersumber pada level fuad, level dari kolbi biasa, atau sampai lubun tuh beda. Apalagi yang sampai disebut dengan sir, kalau orang Jawa bilang rasa sejati itu sudah lain lagi. Perintahnya biasa-biasa saja atau aneh-aneh? Ya enggak ada yang aneh-aneh itu. Itu kan khusus perintah laku roh ya. Jadi sudah komunikasi roh itu bukan komunikasi logika atau hati atau psikis enggak, bukan kejiwaan. Ini masih kasar semua. Untuk membedakan dengan katakanlah bisikan yang tidak benar itu bagaimana? Ya memang saya bilang tadi saya mengantongi pengalaman itu bahwa saya juga sering mengalami, saya bilang itu testing ya, kayak inspirasi, tapi saya waktu mengecek itu waspada tinggi. Akhirnya saya tunggu beberapa hari, itu lemah. Makanya saya bilang itu informasi ini nggak benar, nggak valid. Setelah saya teliti, memang itu bercampur dengan mungkin khayalanku waktu masih muda, waktu masih 17, 18, 20 itu. Ya. Poinnya mengalami ya. Harus mengantongi pengalaman dulu, bisa membedakan. Karena rasa itu level-level itu ya halus semua ya. Kayak latoif itu kan disebut rasa yang lembut ya. Itu bagi saya itu kan antara lubun dan fuad ini di tengah-tengahnya itu. Ya sudah eksklusif, tapi itu latoif itu masih bisa jelas diamati karena masih berhubungan dengan tubuh. Itu bisa dinego atau berdialog nggak? Nggak bisa, sifatnya pasif, menerima. Iya, misalnya tadi duduk kamu. Iya, itu perintah itu yang ikut aja gitu. Manut maksudnya, tunduk. Nggak ada lagi
ekspresi jiwa emosional menolak ngeyel sudah nggak ada. Ya, ya seperti orang bodoh aja gitu. Seperti orang bodoh. Itu asiknya di situ. Menurut dengan kalau diidentifikasi yang merintah itu siapa? Waktu itu sebelum selesai pengalaman yang saya alami, saya tidak bisa apa ya, tidak berpikir maksudnya. Saya tidak memikirkan ini benar enggak saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya ketundukan saja waktu itu. Karena ya yang saya tahu diri saya sendiri gitu. Maksudnya dalam alam rasa yang halus. Apakah ada upaya atau kondisioning untuk mendapatkan dawuh atau perintahnya? Ya, banyak pengalaman itu sebelumnya sudah ada. Banyak pengalaman perintah-perintah sebelumnya sudah ada. Kalau yang saya omong tadi itu kan 40 hari itu kan termasuk perintah puncak ya. Dalam perjalanan spiritual itu perintah puncak. Sebelumnya ya ada. Pernah diperintah 3 hari 3 malam suruh gelandang. Nggak boleh pakai uang, nggak boleh jajan. Jadi kalau lapar apa ya, tapi waktu itu nggak ada rasa lapar, rasa haus nggak ada. Sehari pernah nggak minum, nggak ada rasa haus. Padahal kalau puasa itu merasakan haus, juga nggak merasakan lapar. Jadi waktu itu karena nggak punya uang, ya memang nggak boleh bawa uang, terus nggak boleh bawa rokok. Hari pertama itu saya dikasih 1 batang rokok yang kesukaan saya waktu Surya 16 itu ya nyata gitu. Dan nggak ada rasa lapar, nggak ada kegelisahan kayak seperti orang mengikuti puasa Ramadan, nggak ada. Jadi tidak ada kekhawatiran. Itu contoh yang nyata seperti itu. Dan itu perintah betul kayak gitu. Mendadak atau memang itu kita bisa upayakan untuk dapat perintah itu? Kan kadang orang supaya aku hidupku bener aku tak. Nggak ada planning, nggak ada angen-angen seperti itu. Itu perintah langsung spontanitas. Yang memang secara logika itu wajib gitu ya. Padahal secara itu batin rasa itu di kolbu ya pokoknya mengalir saja gitu, nggak merasa diperintah. Ya kayak apa ya, kayak orang bilang ikhlas lah gitu, ridho lah, rela melakukan gitu. Makanya perjalanan itu happy, enak, nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa kekhawatiran gimana, nggak ada. Kadang semalam nggak tidur juga, gelandang jalan aja kayak orang gelandangan itulah. Itu juga ada perintah malam ini gitu? Nggak ada, itu mengalir saja sudah. Waktu praktek itu ya mengalir toh, nggak ada apa-apa, pikiran ya enak dinikmati gitu aja. Pernah nggak mengalami konflik? Lu kok perintahnya kok ya? Kira-kira itu nanti tak bikin kontroversi masyarakat atau kok melanggar syariat ini? Ini aku kita orang perintah ini kok. Ada kejadian seperti itu nggak? Dari awal tuh niatnya memang kan istilahnya itu memang apa ya? Yo dalam bahasa waktu saya memang niatnya ingin mengabdi kepada Allah supaya saya bisa diterima gitu. Karena tujuan puncaknya ya ingin kembali kepada Allah, nggak ada lain, nggak ada tujuan lain. Jadi perintah-perintah seperti itu ya otomatis sudah nggak ada kecampuran dengan logika pikiran atau apa alasan apa, nggak ada. Maksud saya begini ya, dalam riwayat itu Nabi ketika dapat perintah tadi biasanya kan berupa wahyu ya, turunnya Al-Quran. Bukan ada perintah-perintah misalnya yang dijadikan contoh itu ketika beliau diminta untuk menikahi janda bekas anak angkatnya. Karena hikmah yang pengen diajarkan Allah kepada Nabi dan umatnya itu secara hukum boleh loh kamu menikahi janda anak angkatmu, karena anak angkatmu bukan anakmu gitu loh. Karena waktu itu tradisi Arab itu nggak boleh gitu kan. Nah sebenarnya wahyu itu atau perintah itu turun untuk mengcancel
untuk merevisi kebiasaan-kebiasaan orang Arab zaman itu. Hukum Arab begitu, itu mau direvisi, hukum Allah begini itu. Nah diriwayatkan tuh secara psikologis manusia Arab, aja Nabi kan mengalami kayak semacam gimana ya gitu. Ada kemaskulinan gitu. Kita menangkapnya begitu. Makanya saya tanya tadi, wah mau kontroversi nih masyarakat loh, pasti kontroversi di masyarakat itu kalau zaman Nabi itu kan. Dan itu harus kadang itu harus kuat bener kan. Ya ini memang perintahnya begini loh. Iya, itu kan kasuistik pribadi. Nggak bisa disamakan dengan yang khusus tentang khusus perjalanan roh, beda lagi ya. Beda lagi itu. Memang kalau itu kan memang yang ngerjakan itu kan emosional manusia, psikis manusia, ya kan. Pemane kamu untuk perintah ngawini si A ini, kalau dia secara lahiriah jelek pemane. Karena perintah walaupun jelek tetap dikawini kan gitu. Ini kan cuma manusiawi kan. Tapi sifat rohani kan nggak beda lagi ya hal yang seperti itu. Nggak ada urusan, itu kan urusan manusiawinya, bukan tentang roh. Iya kayak berjalan 3 hari tanpa uang itu kan, misalnya punya keluarga itu kan. Betul. Ini, pasti kan kontroversi kan. Betul. Kamu pergi nggak bawa uang, pasti akan terjadi katakanlah, ya sektor dalam pikiran atau apa. Itu gimana jenengan handle atau merawat itu loh. Itu sebenarnya kalau disebut rahasia itu kan gini, rahasia itu kan sebelum hal itu terjadi semua kan sudah ada perjalanan yang melatar belakangi. Jadi istilahnya sebelum perang itu sudah dikasih pendidikan khusus, persiapan semua sudah banyak sekali sih. Jadi kalau yang tadi pengalaman saya ceritakan itu sudah istilahnya sudah memang siap perang, sudah nggak ada protes-protes, nggak ada pertimbangan, apalagi nanti lapar, nanti anak istri tanya, nggak ada sih. Jadi keluarga juga harus disiapkan dulu ya, di-prepare lah. Nggak ada pikiran begitu, ya biasa aja, Bung. Memang kebiasaan prihatin kok. Beda kalau orang itu biasa dagang, pegang uang dan sebagainya, atau sering menerima uang banyak, makanannya enak-enak, ya beda lagi kan. Kan selama saya jalannya itu mayoritas kan belum pernah makan enak sih, tapi kan kebanyakan mayoritas setiap hari itu kan sederhana, prihatin, jadi sudah terbiasa. Tidak bisa diukur dengan orang-orang yang melampiaskan panca indriawi, nggak seperti itu. Niatnya memang sudah berlatih kok, sudah suluk memasuki perjalanan rohani ya.